Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, semoga hari ini dalam keadaan sehat sehingga kita bisa terus melaksanakan kegiatan seperti biasa, ibadah termasuk juga menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan istighfar. Ada yang tahu apa itu istighfar? Kita kan sering mendengar orang tua menyampaikan, kemudian apa namanya, sering mendengar dari kakak mungkin atau pak guru, bu guru. Ya Allah, istighfar. Ayo segera kamu istighfar. Apa sebenarnya aksi istighfar itu? Baik, kita akan membahas berkaitan dengan makna istighfar, manfaatnya dan lain sebagainya. Istighfar dalam bahasa Arab berarti memohon ampun. Dalam Islam, istighfar adalah salah satu bentuk ibadah yang penting. Dengan beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Bisa diartikan juga istighfar adalah pernyataan menyesal kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan dengan mengharap ampunan dari Allah. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Ternyata istighfar itu pernyataan menyesal kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim, tadi kita sholatnya telat misal. Astagfirullahaladzim, tadi mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Menyesal dan harapannya mendapatkan ampunan dari Allah. Itu istighfar. Kemudian ada 3 makna istighfar yang utama. Yang pertama, mencari ampunan. Apa maksudnya mencari ampunan? Dengan beristighfar, kita memohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Tadi contoh. Kemudian meningkatkan keimanan. Harapannya ketika kita istighfar, iman dan takwa kita kepada Allah itu meningkat. Ya, anak-anak. Kemudian setelah iman dan takwanya meningkat, makna yang selanjutnya yaitu menjadi manusia yang lebih baik. Setelah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak, kita beristighfar, kemudian harapannya menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian tujuan istighfar. Istighfar itu tujuannya untuk membersihkan hati dan jiwa dari dosa, kemudian meraih ridho Allah, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Itu adalah tujuan dari kita beristighfar. Berikutnya, keutamaan beristighfar. Istighfar memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah sangat menyukai orang yang selalu beristighfar. Bahkan dia telah menjanjikan pahala dan kemudahan bagi orang yang beristighfar. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, diampuni dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua, mendapatkan rezeki. Istighfar dapat membuka pintu rezeki dan memudahkan kita dalam mencari nafkah, mencari rezeki. Makanya kita memperbanyak istighfar. Insya Allah rezekinya dipermudah. Kemudian yang ketiga, dapat ketenangan
Dengan kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, hatinya damai, seperti itu. Yang keempat, akan dipermudah urusannya. Insya Allah, orang-orang yang sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena jalinan kasihnya dekat dengan Allah, insya Allah akan dipermudah urusannya. Seperti itu, anak. Itu adalah keutamaan-keutamaan istighfar. Kemudian ada waktu-waktu yang sebaiknya kita beristighfar. Kapan sebaiknya kita beristighfar? Kita beristighfar setiap saat, terutama kita sedang merasa terbebani dengan dosa kita. Tadi kayaknya habis melakukan ini kepikiran, kemudian tadi saya salah dengan orang ini. Segeralah beristighfar. Kemudian ketika ingin memohon pertolongan dari Allah. Ya. Lebih detailnya yang pertama saat sedang beribadah. Setelah sholat, ya. Setelah sholat kan itu ada zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan macam-macam. Ya. Kemudian yang kedua, ketika terjadi kesulitan. Yang ketiga ketika ingin memohon ampunan, dan yang keempat sebelum tidur. Nah, sebelum tidur jangan lupa, kita kan habis melakukan aktivitas seharian, tidak menutup kemungkinan seharian itu kita berbuat kesalahan. Karena kita adalah manusia biasa, ya, bertemu dengan orang, ternyata orangnya tersinggung, kemudian kita bertatap muka, ternyata orangnya tidak suka. Nah, maka harus dibersihkan dengan cara beristighfar kepada Allah. Cara melakukan yang istighfar yang benar bagaimana sih? Apakah astagfirullah, bukan, yaitu dengan ikhlas dan khusyuk. Kenapa harus ikhlas dan khusyuk? Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa makna dari istighfar adalah memohon ampunan Allah. Maka harus dengan ikhlas dan khusyuk. Yang kedua, dengan tulus. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulanginya. Manfaat istighfar bagi kehidupan, jelas ada manfaatnya. Istighfar memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Istighfar dapat memberikan ketenangan jiwa, membantu kita meraih rezeki, dan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Apa saja detailnya? Ya, ketenangan jiwa, akan damai hatinya, dan bebannya akan terasa lebih ringan dari sebelum membaca istighfar. Yang kedua, kesehatan jasmani, ya, karena Allah akan menyembuhkan penyakit hatinya, dendam, iri, dengki, hasud, dengan istighfar akan dihilangkan sehingga akan lebih sehat. Yang ketiga, kebahagiaan dunia. Ketika sudah di pintu rezekinya, membantu kita meraih kebahagiaan. Kemudian ada beberapa contoh bacaan istighfar. Apa saja? Astagfirullahaladzim. Ada juga yang astagfirullah. Melihat sesuatu yang mengagetkan, biasanya kalian kan refleks astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim. Ada juga dalam zikir astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Anak-anak sekalian, kesimpulan materi istighfar pada kali ini. Ya. Jadi istighfar itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah tidak kurang dari
70 kali. Apalagi kita yang hampir setiap saat berbuat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Maka paling tidak mendekati Rasulullah, kalau bisa ya melebihi. Ya, seperti itu. Istighfar sebuah ibadah yang sangat penting sehingga manfaatnya bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ketenangan jiwa, membuka pintu rezeki, dan insya Allah semoga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, itulah materi istighfar yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa di kolom komentar, atau ingin menambahkan materinya, tidak apa-apa, silakan di kolom. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.